Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-temanku semua yang sudah menonton ya pada kesempatan kali ini. Nah, pada video sebelumnya kita itu kan sudah membahas ya teman-teman ya terkait suatu layar secara fisik dari jaringan itu sendiri teman-teman ya. Nah, untuk saat ini kita akan masuk ke modul kelima, yaitu tentang number system ya atau bilangan sistem. Nah, pada pengenalan kali ini ya ada beberapa ya yang teman-teman kita akan pelajari nantinya, yakni terkait sistem bilangan biner ya, di mana kita nanti akan mengetahui ya bagaimana sistem desimal dan biner itu sendiri teman-teman. Dan juga tentunya kita akan mengetahui terkait heksadesimal, nah itu bentuknya seperti apa dan bagaimana rupanya. Nah itu akan kita gali pada kesempatan kali ini teman-teman ya. Oke, masuk ke poin pertama teman-teman, yakni terkait eh, sistem bilangan binary ya teman-teman ya. Bilangan binary itu teman-teman mungkin ada beberapa ya di antara teman-teman semua itu mungkin belum paham ya binary itu seperti apa bentuknya. Nah, penulisnya mengatakan bahwa bilangan binary itu hanya terdiri dari dua angka saja teman-teman, yaitu angka 0 dan 1. Nah, seperti itu. Nah, sistem penomoran ini itu biasanya ya tentunya juga disebut binary. Nah, kalau misalkan 0 sampai 9, nah itu sistem penomoran ya yang disebut dengan desimal, karena desimal sendiri itu terdiri dari 10 digit ya, mulai dari angka 0 hingga angka 9. Nah, itu terkait nomor angka desimal. Nah, kalau misalkan 0 dan 1 itu adalah angka binary ya, angka biner. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada suatu perangkat. Nah, ini adalah biner. Nah, biner ini adalah hasil konversi dari bilangan desimal. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, ini adalah bilangan IP ya, yang dikonversi ke dalam bilangan biner, teman-teman ya. Seperti ini ya, sama seperti bilangan desimal lah. Ketika teman-teman lihat IP, nah itu kan bilangan desimal, itu ada 192 dan bahkan bisa hingga 255. Nah, itu ketika dikonversi ke dalam biner, maka bentuknya seperti ini. 110001. Nah, mungkin teman-teman agak bingung ya. Itu. Nah, ini adalah contoh gambar untuk bilangan biner. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah contoh gambar yang bilangan desimal. Nah, bilangan desimal itu adalah bilangan basis 10 ya. Itu. Nah, selanjutnya ini ada suatu video teman-teman ya yang sudah disediakan dari Cisco-nya terkait bagaimana konversi ya antara biner dan desimal. Nah, teman-teman bisa pelajari sendiri ya, bahkan tutorialnya itu banyak sekali teman-teman ya di media sosial yang teman-teman dapat pelajari secara mandiri. Nah, tapi kesempatan kali ini saya cuma hanya memberikan gambarannya saja teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini ada binary positional notasi ya. Jadi notasi ya bagaimana penulisan biner ya atau desimal, heksadesimal, oktadesimal itu dengan benar. Nah, ini ada contohnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan posisi dalam angka ya 3, 2, 1, 0, nah itu penulisannya seperti ini ya. Dan ini adalah cara menghitungnya teman-teman ya. Dan juga ini ada posisi nilainya. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini penulisnya itu mengatakan bahwa ada poin-poin ya yang menguraikan tiap baris tabelnya. Nah, di baris pertama ya, pertama ini teman-teman itu adalah basis angka ya. Jadi notasi desimal didasarkan pada 10. Oleh karena itu
radiksnya itu adalah 10 teman ya. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau di baris kedua, ini posisi dalam angka mempertimbangkan posisi angka desimal yang dimulai dari kanan ke kiri ya. 0 ke posisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, angka-angka ini juga mewakili nilai eksponensial yang digunakan untuk menghitung nilai posisional di baris keempat nantinya, seperti itu. Nah, untuk baris ketiga, nah ini menghitung nilai posisi dengan mengambil radiks dan menaikkannya dengan nilai eksponensial posisinya dari baris kedua. Jadi, dari baris kedua ini, ketika kita menaikkan nilai eksponensialnya, maka di baris ketiga ini adalah hasilnya, teman-teman ya. Seperti itu. Dan selanjutnya, ini adalah untuk menggunakan sistem posisi ya. Jadi kita mencocokkan angka yang diberikan dengan nilai posisinya ya. Misalkan dicontohkan di tabel ini, di mana ini ada suatu ilustrasi ya bagaimana notasi posisi digunakan dengan angka desimal ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Dan juga di bawahnya ini, nah ini adalah sebaliknya, notasi posisi biner ya, beroperasi seperti yang dijelaskan di tabel atasnya ini teman-teman ya. Nah, seperti barusan saya katakan ya, jadi di baris pertama itu adalah posisi, dan yang kedua ini adalah menghitung, dan yang ketiga ini adalah hasilnya teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini adalah contoh teman-teman ya, yang dimana menggambarkan bilangan biner ya, biner yang bersesuai dengan bilangan biner 192. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jika bilangan binernya itu adalah 10, 10, 1000, nah itu maka bilangan desimalnya itu adalah 168 teman-teman. Seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, di mana ini adalah langkah-langkah ya bagaimana kita mengkonversi ya dari bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Nah, bilangan biner itu kan di mana kan jaringan itu kan terdiri dari 8 bit ya teman ya. Ini kan 8 bit nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di setiap ininya itu cara menghitungnya berbeda. Ya, ini dengan melipat gandakan teman ya. Jadi di angka pertama itu adalah 1, terus di keduanya selanjutnya itu 2, dan itu dilipatkan, dikalikan dengan dirinya sendiri. 4, 8, 16, 32, 64, dan terakhir 128. Sehingga ketika ditotalkan keseluruhan, maka dihasilkan 255, teman-teman. Dan itu adalah suatu desimal yang menghasilkan 8 bit. Jadi 255 itu dari hasil dari 8 bit. Nah, untuk binernya seperti ini ya. Nah, ini adalah terkait ya, teman-teman, cara menghitung biner ya pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya, nah ini ada heksadesimal teman-teman ya. Heksadesimal ya, bilangan sistem heksadesimal. Nah, ini apa kaitannya heksadesimal dengan IP address yang versi 6 teman-teman ya. Nah, penulisnya itu mengatakan bahwa ya pada saat ini ya kita sudah mengetahui ya cara konversi biner ke desimal, bahkan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, penulisnya itu mengatakan bahwa hal ini itu dibutuhkan keterampilan untuk memahami alamat IP versi 4 di dalam jaringan kita, teman-teman. Dan juga mungkin menggunakan alamat yang versi 6, seperti itu. Nah, juga penulisnya mengatakan bahwa ini tuh sama seperti desimal yang merupakan sistem bilangan yang berbasis 10. Nah, contohnya maksudnya apa? Yaitu heksadesimal. Jadi heksadesimal itu merupakan sistem bilangan yang berbasis 16, teman-teman. Jadi sistem bilangan berbasis 16 itu menggunakan angka 0 sampai 9 dan dikombinasikan huruf A sampai F, teman-teman. Nah, contohnya di gambar ini. Ini adalah bilangan desimal ya. Ketika dikonversi ke heksadesimal,
Nah, kita konversi ke binary dulu dengan 4 digit, baru nanti dihitung ke dalam heksadesimal. Nah, hasilnya itu apa? Nah, ketika dia F, maka 4 digitnya itu adalah satu semua, teman. Nah, ini binary ketika 4 digitnya satu semua, itu adalah heksadesimalnya itu adalah F. Ya, standarisasinya seperti itu, teman. Ini adalah contoh selanjutnya ya, di mana yang ditunjukkan di gambar ini ya. Jadi format yang disukai untuk menulis alamat, teman-teman ya, adalah ya, dan ini kan ada X semua. Nah, pada setiap X itu terdiri dari 4 nilai heksadesimal ya. Ini untuk alamat IP yang versi 6 ya, teman-teman ya. Jadi di tiap X ini itu terdiri dari 4 nilai heksimal. Nah, saat merujuk ke dalam 8 bit itu adalah yang IP versi 4. Nah, ini adalah IP untuk versi 4 dan ini versi 6-nya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi setiap X itu kalau misalkan di versi 6, nah itu adalah 16 bit, teman-teman ya. Sehingga ada 4 digit heksadesimal. Nah, ini adalah topologi, teman-teman ya. Topologi contoh ya, yang dimana menampilkan alamat heksadesimal yang versi 6. Jadi versi IP yang versi 6 itu seperti ini ya. Jadi ada campuran kombinasi dengan angka. Jadi bedanya IP yang versi 4, IPF4 dengan IPF6, ketika IPF4 itu batas tertinggi IP-nya itu di angka 255. Tapi kalau di IPF6 itu terkombinasi dengan dengan huruf ya, tentunya dari A hingga F, teman. Seperti di gambar ini ya, mana di sini ada angka yang dicampurkan dengan huruf, teman. Seperti itu. Nah, ini ada selanjutnya terkait video konversi, teman-teman ya, yang sudah disediakan oleh Cisco-nya, di mana di dalam videonya ini itu terdapat konversi antara nomor heksadesimal dan desimal ya. Jadi bagaimana kita mengkonversi dari heksadesimal ke dalam desimal. Begitu juga dengan sebaliknya, dari desimal ya kayak 192, nah itu heksadesimalnya itu berapa? Nah, tentunya seperti itu, teman-teman. Nah, ini terkait konversi ya, teman-teman ya, dari desimal ke heksadesimal. Nah, penulisnya tuh memberitahukan ya bahwa mengonversi angka desimal ke nilai heksadesimal itu tentunya mudah. Nah, ini penulisnya tuh memberikan step ya bagi kita ya. Jadi yang pertama, ubah angka desimalnya menjadi biner 8 bit ya, teman-teman ya, seperti yang tadi. Nah, di angka desimal itu kayak 192, nah itu dikonversi dulu ke dalam biner. Nah, lalu step keduanya, nah membagi untayan biner itu menjadi 4 kelompok, mulai dari posisi paling kanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada angka 192, nah itu berapa binernya, nah nanti itu akan dibagi rata menjadi 4, 4, 4, nanti terhitung. Baru di setiap 4 angka binernya menjadi digit heksadesimal yang setara, teman-teman ya. Nah, contohnya, nah ini, contohnya yang sudah disediakan oleh penulisnya ya, teman-teman ya. Langkah-langkah untuk mengonversi dari angka 186 ke heksadesimal. Nah, penulisnya tuh mengatakan bahwa misalkan contoh 168, ya kita jadikan ke angka heksadesimal ya menggunakan yang 3 proses barusan. Nah, 168 ini kita konversikan dulu ke dalam binary. Hasilnya 10101000. Nah, dari angka binary ini kita bagi menjadi 4 digit biner. Berarti kan ada 2 kelompok ya. Jadi 1010. Nah, itu untuk kelompok yang pertama dan kelompok keduanya 100. Nah, sehingga dihasilkanlah suatu heksa. Nah, 1010 ini heksanya berapa? Oh, ternyata heksanya adalah A. Nah, kalau yang 1000 ternyata heksanya itu adalah 8. Jadi
dari desimal 168 dikonversi ke dalam heksadesimal itu menghasilkan suatu kombinasi huruf dan angka yaitu A dan 8. Jadi A8 hasilnya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan konversi sebaliknya, yaitu dari heksadesimal ke dalam desimal. Nah, caranya itu ya sama seperti yang di atas, tapi dibalik. Yang pertama, yaitu ubah dulu bilangan heksadesimal ke dalam biner, tapi binernya itu bukan 8 bit, yaitu 4 bit, teman. Nah, setelah 4 bit, nanti kan jadi berapa tuh 4 bit, 4 bitnya. Nah, itu nanti kita ambil 8 bitnya, 8 bit pertama dan juga 8 bit setelahnya. Nah, kita kelompokkan. Nah, maka ketika kita punya suatu contoh ya, contoh di penulisan ini yaitu D2. D2 ini kan heksadesimal. Nah, kita akan konversikan ke dalam desimal. Nah, maka D2 ini kita hitung dulu D-nya. D-nya itu berapa binary-nya. Nah, binary-nya itu kan 1101. Nah, 2-nya berarti 0010. Nah, ketika digabungkan menjadi 8 bit, nah, maka hasilnya 210. Itu untuk angka desimal, teman-teman ya. Seperti itu. Ya mungkin ya begitu mudah ya kalau misalkan kita lihat secara prosesnya ya. Tapi ketika kita coba mungkin teman-teman agak kebingungan ya teman-teman ya. Oke. Jadi itulah teman-teman ya terkait suatu numbering system ya pada kesempatan kali ini. Nah mungkin untuk materi selanjutnya yaitu tentang data link layer. Nah mungkin akan di video yang berbeda. Nah mungkin pada saat kesempatan kali ini kita cukupkan di modul 5 terkait penomoran ya, bagaimana kita mengonversi dari biner ke dalam desimal, juga dari desimal ke dalam biner, desimal ke dalam heksadesimal. Nah, tentunya kita sudah mengetahuinya ya, teman-teman. Dan juga kita juga mengetahuinya. Ternyata IPv4 itu berbeda dengan IP yang versi 6. Nah, mungkin itu aja, teman-teman ya, yang dapat kita pelajari pada kesempatan video kali ini. Mungkin kurang lebihnya ya segitu aja, teman ya. Jadi saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now that we're so